damai dalam Yesus Kristus. Pemirsa TVRI yang berbahagia, senang sekali rasanya kembali berjumpa di program acara kesayangan kita, Mimbar Agama Katolik. Saat ini saya sedang berada di Gereja Katolik Santo Yohanes Baptista Parung dan kembali mengajak Anda untuk menyaksikan sebuah renungan yang akan disampaikan oleh Romo Justinus Junet Saputra dengan tema Ingat, Engkau Akan Mati. Namun sebelumnya, mari kita saksikan pujian berikut ini. Selamat menyaksikan. Hidup kita dalam dunia bagai bunga-bunga yang layu. Tuhan berikanlah istirahat abadi dan tenang bagi yang wafat. Saudara-saudari pemirsa TVRI yang dicintai Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merefleksikan bagaimana Tuhan akan memanggil kita. Kematian menjadi akhir dari kehidupan manusia. Tetapi bagaimana kita menghayati hidup kita, mempersiapkan hidup kita supaya hidup kita
menjadi sarana yang penting sebagai persiapan kita menuju kematian kita masing-masing. Memento mori, ingatlah kau akan mati. Setiap orang pasti akan mati. Di balik semua ketidakpastian di dunia ini, hanya satu yang pasti, bahwa manusia pasti akan mati. Setiap orang tahu bahwa setiap orang akan mati, semua orang akan mati. Tetapi apa yang harus dilakukan untuk mempersiapkan diri menghadapi yang namanya kematian itu? Sabda Tuhan yang akan kita dengarkan hari ini. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku sudah mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke sana dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Sabda ini sungguh melegakan buat kita semua. Sabda ini menguatkan kita. Tetapi setelah mendengarkan sabda ini, apakah kemudian masih ada rasa takut di dalam diri kita menghadapi yang namanya kematian ini? Padahal nantinya belum tentu kita akan merasakan kematian kita masing-masing. Tetapi kita tahu bahwa kematian ini pasti akan datang kepada kita. Kita lihat teman kita, sahabat kita, kehilangan saudara-saudaranya, mereka bersedih hati, mereka berduka, mereka mengalami yang namanya sakit yang luar biasa karena ditinggal oleh orang-orang yang dicintai. Tetapi bagaimana dengan iman kita? Apakah kita juga akan mengalami kepedihan yang luar biasa, padahal saudara yang sudah meninggalkan kita sudah sampai pada tujuan akhirnya? Tetapi mengapa kebahagiaan itu malah disambut dengan yang namanya kepedihan, malah diiringi dengan yang namanya tangisan? Apakah ini jalan yang tepat untuk menghantar orang pada cita-cita akhirnya, kebahagiaan kekal bersama Bapa di surga? Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, mungkin refleksi pribadi ini akan berat kalau kita jalankan di dalam kehidupan kita, mengantarkan saudara-saudari kita pada yang namanya sukacita saat mereka mengalami kematian. Tetapi bukankah realitasnya demikian? Kita mau mengantarkan seseorang kepada kebahagiaan kekal bersama Bapa, tetapi mengapa kita malah menarik kembali saudara kita kepada kepedihan-kepedihan dunia ini? Bukankah kematian saudara kita menjadi ingatan kepada kita semua bahwa saya nanti akan menghadapinya? Boleh juga kita akan mengatakan, hodie mihi kras tibi, hari ini aku, besok kamu. Ini menjadi ingatan kita bersama. Hari ini saudara kita, besok mungkin aku, mungkin kamu akan menghadapinya. Apa yang bisa aku lakukan untuk persiapan kebahagiaan kekal bersama Bapa di surga? Yang utama, bagaimana mempersiapkan diri kita masing-masing supaya ketika kita tidak ada di dunia ini, saudara-saudara kita yang kita tinggalkan tidak mengalami kepedihan itu. Saudara-saudara kita yang ditinggalkan tidak mengalami yang namanya beratnya merayakan, beratnya menghantarkan
kita pada akhir perjalanan kita, yaitu kebahagiaan kekal bersama Bapa di surga. Maka mulailah dengan membangun relasi yang indah dengan saudara-saudari yang ada di sekitar kita. Jangan kita menutup diri terhadap kehadiran orang lain. Jangan kita menutup diri terhadap lingkungan kita. Karena merekalah yang pertama-tama akan mengunjungi kita, menghibur juga saudara-saudari kita yang kita tinggalkan. Merekalah yang akan membantu saudara-saudari yang kita tinggalkan untuk mempersiapkan kita menuju rumah Bapa. Merekalah yang akan menjadi pendoa-pendoa yang mengiringi kita melangkah kepada Bapa itu. Supaya saudara-saudari kita tidak mengalami kepedihan itu, buatlah hari ini sebagai ingatan. Jika saya mati, saya ingin kematian itu terasa indah. Jika saya nanti mati, saya ingin kematian itu menghadirkan sukacita dan kegembiraan, bukan menghadirkan tangisan, bukan menghadirkan duka yang dalam. Karena duka yang dalam akan memperberat langkahku untuk menuju Bapa. Saya ingin langkahku begitu cepat menuju Bapa. Maka saya membutuhkan doa-doa orang-orang yang pernah saya dan bergaul dengan saya. Saya ingin sekali merasakan bahwa mereka semua begitu mencintai saya. Kalau saya ingin mengalami itu, maka saya harus mencintai mereka juga saat ini. Saya ingin menabung supaya kebaikan-kebaikan yang saya tabung kemudian menjadi penghantar yang indah bagi kematian saya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika saya mengungkapkan hal ini, umat akan mengatakan bahwa Romo enak, tidak pernah mengalami yang namanya ditinggalkan. Tetapi saya akan mengatakan, dari kecil kita sudah diundang dan diajak untuk belajar yang namanya kehilangan. Kita akan mengatakan, saya kehilangan masa kecil. Kita akan mengatakan, saya kehilangan masa muda saya. Kita akan mengatakan, saya kehilangan masa remaja saya. Saya kehilangan yang namanya saat-saat saya sendiri. Saya tidak enak tinggal bersama dengan pasangan saya. Tetapi mengapa ketika pasangan itu meninggalkan kita, kita malah mengalami duka? Sebaliknya seringkali kita mengungkapkannya. Apakah kita akan terus-menerus demikian?
saya ketika ditinggalkan oleh ayah yang tercinta, saya menerapkan sukacita, kegembiraan ini bersama dengan ibu saya, bersama dengan saudara-saudari saya di rumah. Saya mengungkapkan kepada mereka, saatnya kita bergembira, saatnya kita bersukacita, karena Bapak kini sudah bersama dengan Bapa di surga. Maka kalau Bapak mau sudah sampai kepada Bapa di surga, untuk apa ibu, kakak saya, adik saya harus menangisi, harus menghalang-halangi jalan Bapak saya menuju ke surga? Saudara-saudariku yang terkasih, merefleksikan kematian menjadi hal yang sulit bagi kita semua. Tapi kita akan selalu ingat, ketika kita membiasakan diri menghantarkan saudara-saudari kita kepada Bapa di surga dengan sukacita, maka kita perlahan tapi pasti ternyata telah mempersiapkan orang-orang yang ada di sekitar kita juga mengantarkan yang lain kepada sukacita dan kegembiraan. Kebahagiaan bersama Bapa di surga menjadi cita-cita kita bersama, menjadi akhir dari perjalanan hidup kita. Maka ingatlah, engkau akan mati, memento mori. Perbaiki hidupmu hari ini, karena ini menjadi tabungan bagi kebahagiaan bersama Bapa di surga. Semoga refleksi ini membawa kita semua pada ingatan ketika saudara-saudari kita atau orang-orang yang orang-orang yang kita cintai ternyata meninggalkan kita, kita sudah bertekad untuk menghantarkan dia dengan sukacita dan kebahagiaan, karena dia dan Allah kita sudah menerima kita, menerima saudara-saudari kita dalam kebahagiaan kekal bersama Bapa di surga. Beri pengampunan kepada yang wafat, karena Maha murah hatimu Allah. Tuhan memberkati. Pemirsa TVRI yang berbahagia, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung acara. Semoga apa yang telah kami sampaikan berguna bagi kehidupan kita. Saya Elizabeth Janggu, mohon pamit dari hadapan Anda semua. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.